Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina Utami Berliana Dewi dengan NIM 2021 1880028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 1A. Jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, ibadah adalah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, lalu mengamalkannya segala yang diizinkannya. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga membagi ibadah itu kepada ibadah yang umum dan ada yang khusus. Ibadah yang umum adalah segala amalan yang diizinkan, sedangkan yang khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-cara tertentu. Ibadah khusus yang berkaitan dengan waktu-waktu khusus seperti sholat fardu, ada yang berkaitan dengan kekhususan tempat dan waktu seperti menunaikan haji, dan juga ada yang berkaitan dengan kekhususan tempat seperti sholat tahiyatul masjid. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke nomor yang selanjutnya. Saya Sinta Rohmariam ini dengan akhiran NIM 023. Ibadah mahdoh merupakan wujud penghambaan murni dan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam kata lain, ibadah mahdoh adalah hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan secara vertikal. Ibadah mahdoh dapat dibedakan jadi 3 macam. Pertama, ibadah badaniyah mahdoh, yaitu ibadah jasmani seperti sholat, puasa, wudhu, dan sebagainya. Kedua, ibadah maliyah mahdoh, yakni ibadah yang ditunaikan dengan harta benda seperti zakat, infak, dan kurban. Sementara itu, ibadah ghairu mahdoh adalah segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Ibadah ini dilakukan antara sama manusia atau muamalah, atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah SWT saja. Ibadah ghairu mahdoh dilakukan berdasarkan perintah anjuran atau tidak adanya larangan terhadap suatu perbuatan. Ibadah ini juga bersifat rasional. Contoh ibadah ghairu mahdoh adalah silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan nomor 2 oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Fakhrul Rozak dengan NIM 20211880027. Nomor 2A adalah bacalah Quran Surat An-Nahl ayat 97 secara benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian, beri penjelasan ayat tersebut dalam perspektif sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Nah, pada surat An-Nahl ayat 97 ini dijelaskan bahwa Allah itu akan memberikan kehidupan sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal soleh. Dan balasan Allah ini tentunya akan bernilai lebih tinggi daripada apa yang mereka kerjakan. Pada ayat tersebut dikatakan tentang hayatan toibah. Hayatan toibah itu apa? Hayatan toibah ini bisa diartikan sebagai kehidupan yang baik, kehidupan yang memiliki rezeki yang halal, beriman kepada Allah, dan qanaah. Atau qanaah sendiri secara bahasa berarti ridho dengan setiap pemberiannya. Nah, surat An-Nahl ayat 97 ini dengan kata lain mencakup tentang perspektif sosial di mana kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama insan. Berbuat baik ini lebih dikenal dengan sebutan kesolehan sosial. Nah, kesolehan sosial ini mengajarkan kita untuk berempati dan bersimpati atas kekurangan yang dirasakan oleh orang lain. Ambil contoh kecil saja deh, mungkin saat kita berpuasa. Dengan berpuasa, kita diuji untuk menahan lapar dan haus agar dapat merasakan apa yang dialami
dialami oleh mereka yang kurang beruntung. Dari hal ini bisa mendorong kita agar senantiasa menolong sesama. Kegiatan sehari-hari sebetulnya sangat akrab dengan kesolehan sosial, seperti sedekah jariah, baik dilakukan di kantor, dusun, atau di mana saja. Memberikan sesuatu kepada orang lain itu sehendaknya dilandasi rasa ikhlas tanpa dibatasi jumlah dan waktu tertentu. Semua itu semata-mata demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat amalan ini akan dirasakan langsung oleh orang lain dan pahalanya terus mengalir meski kita sudah meninggal. Sekian dari saya. Untuk soal selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Hilda Aulana Urifa dengan NIM 2021 11880029. Saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK yaitu poin 2B. Beri penjelasan ayat tersebut dalam perspektif kesehatan atau kedokteran. Jawaban saya yaitu dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang jiwanya selalu merasa puas terhadap segala sesuatu yang diperuntukkan baginya, karena ia mengetahui bahwa rezeki yang diterimanya itu adalah hasil dari ketentuan Allah. Adapun di akhirat dia akan memperoleh balasan pahala yang besar dan paling baik dari Allah karena kebijaksanaannya dan amal soleh yang telah diperbuatnya serta iman yang bersih yang mengisi jiwanya. Dengan kita bersifat menerima apa adanya atau yang sering disebut qanaah dengan hal apapun, misalnya saat makan hanya ada lauk tempe, ikan goreng, sayur sop, dan susu hangat. Kita tidak perlu mewah dan menuruti makanan enak yang mana itu menimbulkan banyak penyakit. Lebih baik makan seadanya, porsi seimbang, makan makanan yang bergizi, yang bervitamin, yang insya Allah tubuh akan sehat dan terhindar dari penyakit. Hanya orang sakit yang mengerti arti sebuah kesehatan dan hanya orang yang serba kekurangan yang akan selalu rindu dengan kecukupan. Kesehatan dan kecukupan adalah dua hal yang diinginkan setiap manusia. Maksudnya adalah ketika keduanya dimiliki, maka seseorang akan hidup damai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Rizky Amalia Putri dengan NIM 2021 akan menjelaskan soal nomor 3 bagian A. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agama. Untuk pertanyaan A, jelaskan pengertian sholat baik menurut bahasa maupun istilah. Baik untuk menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nomor selanjutnya, perkenalkan saya Riza Rajusabita dengan NIM 2021 1880024. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3B, yaitu buatlah narasi tentang makna spiritual dan filosofis ibadah sholat. Makna ibadah sholat sangat besar bagi kehidupan umat Islam, baik dari segi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pelaksanaan sholat itu sendiri telah menunjukkan adanya rasa kepatuhan diri seorang terhadap Khalik-nya serta menunjukkan adanya rasa syukur terhadap segala apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna spiritual yang muncul dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niyah atau niat sholat. Secara bahasa, niat berarti sama dengan al-kasdu atau bermaksud, al-azimah atau tekad, al-iradah atau keinginan, dan al-himmah atau menyengaja. Niat merupakan keputusan hati maupun pernyataan dari alasan-alasan di balik suatu perbuatan. Kemudian yang kedua ada takbir iftitah atau takbir pembukaan. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita melemparkan seluruh urusan duniawi di belakang kita dengan tangan kita dan memohon perlindungan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada qiyam atau berdiri. Qiyam memiliki makna dan kekuatan spiritual baik bagi ahli ma'rifah. Berdiri dalam sholat merupakan lambang dari tauhid perbuatan atau tauhid al-fa'ali. Qiyam adalah berdirinya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal dengan raga dan hatinya. Kepala yang tunduk saat qiyam mencerminkan ketidakadanya kesombongan dan kerendahan hati. Yang keempat ada qiraat atau bacaan. Qiraat adalah untuk mensyukuri kesempurnaan Allah yang tanpa cacat, keindahan yang tidak dapat diserupai, dan kasih sayang Allah yang tidak ada batasnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Qiraat
Qiraat juga menunjukkan bahwa segala perbuatan dapat terwujud dengan pertolongan Allah dan pujian hanya baginya. Dan yang kelima ada ruku. Ruku artinya mengagungkan kebesaran Sang Pencipta berserta seluruh alam semesta. Yang keenam ada sujud, yaitu menyelami hakikat sujud. Seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang sudah menunaikan 2 sujud terakhir, maka ia seperti merasa dalam puncak pendakian secara spiritual. Sujud juga bisa dimaknai sebagai pencurahan dan penyerahan secara total atau tafwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat secara bahasa didefinisikan sebagai zikir. Artinya sholat sebagai medium mengingat Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan secara istilah, sholat bermakna ibadah yang diawali dengan takbir serta diakhiri dengan salam dan dilakukan dengan cara yang khusus. Di samping itu, menurut Irfan El-Sarhindi dalam bukunya, filosofi sholat mengungkapkan beberapa makna lain. Yang pertama yaitu sholat sebagai kebaikan atau khairu ma'duin. Sejatinya sholat dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan ke dalam hati seorang muslim. Yang kedua yaitu sholat sebagai mikrojul mukmin dan muwajahah atau titik temu. Artinya ibadah ini merupakan kesempatan bagi sang pecinta untuk bertemu dengan sang kekasih. Ketiga yaitu sakta, sholat memberi jeda rutin bagi manusia untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas duniawi demi mengingat tujuan hidup mereka sebagai seorang hamba. Baik, untuk nomor selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor selanjutnya yaitu puasa siam. Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan dilaksanakan oleh setiap muslim. Bacalah satu ayat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, kemudian jelaskan maknanya. Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yaitu agar kalian bertakwa dari maksiat. Sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber maksiat. Bermakna sebagai ajakan agar umat Islam dapat meningkatkan ketakwaan dengan menjauhkan diri dari makan, minum, dan berjima saat berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 adalah ayat tentang menjalankan ibadah puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183 ayat puasa yang dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman. Dimulai dengan panggilan mesra, wahai orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 183 tercantum kutiba alaikum siyamu, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa, menjelaskan tentang kewajiban untuk berpuasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya. Baik, soal berikutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Faradiza Rosalia Putri dengan NIM 2021-1880-026. Jadi pertanyaannya mengenai nomor 4B, yakni buatlah narasi mengenai hikmah ibadah puasa, baik secara fisiologis, filosofis, maupun secara medis atau kedokteran. Baik, di sini saya akan menjawabnya menurut pendapat dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni Abdul Muti, di mana ibadah puasa memiliki 3 hikmah utama, yakni yang pertama untuk membersihkan jiwa manusia, yang kedua untuk menciptakan kesejahteraan lahir dan batin di dunia maupun di akhirat, kemudian yang ketiga yakni menciptakan keadilan sosial hukum. Yang pertama mengenai untuk membersihkan jiwa. Jadi di sini kita dapat menjabarkan bahwa dengan melakukan ibadah puasa kita dapat membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, baik kotoran seperti sifat-sifat yang buruk, contohnya sifat iri atau dengki, ataupun sombong, di mana kita sebagai manusia juga sering mengalami hal tersebut. Kemudian selanjutnya, yakni dengan melakukan ibadah puasa, kita akan dilatih untuk menahan hawa nafsu atau menahan sifat-sifat buruk yang mungkin ada di setiap harinya.
Kemudian yang kedua, yakni untuk menciptakan kesejahteraan lahir dan batin. Lahir dan batin di sini yang dimaksud adalah ketika kita melakukan ibadah puasa, kita diharuskan untuk melatih kesabaran dalam mengatasi setiap masalah. Oleh karena itu, apa yang telah kita kerjakan akan mendapatkan imbalan yang begitu besar, di mana imbalan yang akan diberikan akan berlipat ganda ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian kita akan mendapatkan balasan di akhirat nanti, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melakukan puasa juga akan jarang mendapatkan kecelakaan, di mana kita akan lebih mendapatkan kesejahteraan kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, yakni menciptakan keadilan sosial hukum, yang mana dengan melaksanakan puasa, kita dapat menciptakan keadilan sosial. Di dalam puasa, kita dianjurkan banyak berbuat baik seperti bersedekah, di mana hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sebagian harta kita kepada orang yang kurang mampu. Hal ini juga akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, di mana ketika orang miskin dan orang kaya bersatu, itulah keadilan sosial hukum yang sesungguhnya. Kemudian, hikmah secara medis yang akan didapatkan, yakni menurut jurnal kedokteran mengenai hikmah yang akan kita dapatkan ketika melakukan ibadah puasa terhadap tubuh kita adalah tubuh kita akan sehat, di mana dengan berpuasa kita menahan dari makanan dan minuman yang berlebihan, sehingga organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita akan stabil dan akan kosong untuk beberapa waktu, sehingga membuatnya istirahat untuk melakukan tugas yang mana sebagaimana mestinya. Sehingga ketika kita berpuasa, kita diajarkan bagaimana cara kita menjaga pola makan yang baik, di mana dilaksanakan pada waktu sahur dan juga pada waktu berbuka. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrina Dahadi dengan NIM 2021 1880031. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5A, yaitu jelaskan makna filosofi wukuf di Arafah dan hikmahnya bagi umat Islam. Wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu merupakan puncak ritual ibadah haji di Tanah Suci dan menjadi salah satu rukun haji yang menurut Rasulullah SAW bahwa haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Tanpa dengannya haji tidak sah, sebagaimana sabdanya dalam hadis seperti di atas. Kata wukuf berasal dari kata Arab wukuf dengan akar kata wakofa berarti berhenti, yang dengan pesan moralnya mengajarkan manusia untuk sejenak meninggalkan aktivitas dunianya selama beberapa jam, yakni berhenti kegiatan apapun agar bisa melakukan perenungan jati diri. Sedangkan kata Arafah berarti naik mengenali. Berdiam diri di Padang Arafah saat pelaksanaan wukuf, salah satu cara mengingatkan umat Islam tentang kondisi di hari perhitungan kelak. Setelah kiamat, manusia dibangkitkan dari kematian dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menanti hisab dan mempertanggungjawabkan segala perilaku serta amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dari makna ini dapat diperoleh suatu hikmah bahwa wukuf di Padang Arafah adalah suatu usaha di mana secara fisik tubuh jemaah haji berhenti di Padang Arafah, lalu jiwa spiritualnya mereka naik menemui Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya saja seperti ini. Saat menjalani wukuf, para jamaah haji bisa membayangkan kondisi di akhirat sehingga bisa bermuhasabah, berzikir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya terampuni. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anitalia Sahela dengan NIM 2021 1880030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 5B dengan soal jelaskan urutan dan tahapan melakukan ibadah haji sejak datang ke Tanah Suci sampai persiapan kembali ke tanah air. Nah, untuk jamaah haji gelombang 1 akan terbang menuju Madinah dan akan mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Setibanya di Madinah, jamaah akan menetap selama 8 hari untuk melakukan sholat Arba'in di Masjid Nabawi. Usai melakukan Arba'in, jamaah menuju Mekah dengan mengambil mikot di Zuhulaifah atau lebih dikenal dengan Bir Ali.
Sementara untuk gelombang 2, mengingat waktu haji sudah semakin dekat, jamaah langsung diterbangkan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Setibanya di Mekah, jamaah akan melaksanakan tawaf, sa'i umroh di Masjidil Haram. Seperti kita ketahui bahwa tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Putaran tawaf dimulai dari garis Hajar Aswad ditandai dengan garis atau lampu hijau dengan baris tilam. Dilanjutkan dengan sa'i dari Sofa ke Marwah dengan membaca niat di Bukit Sofa menghadap Ka'bah. Setelah tawaf, melakukan tahalul. Umroh pun selesai. Usai umroh, jamaah akan bermukim di Mekah hingga tanggal 8 Zulhijjah untuk berhaji. Setelah 8 Zulhijjah, jamaah dari Mekah menggunakan pakaian ihram menuju Arafah untuk melakukan wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Adapun rukun haji sebagai berikut. Yang pertama yaitu ihram. Yang dimaksud dengan berihram yaitu keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Rukun haji ihram ini dimulai dengan membaca niat hingga mengenakan pakaian ihram sebagai penutup aurat dan menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu wukuf, inti dari proses pelaksanaan ibadah haji, waktu di mana seluruh jamaah haji berkumpul di Padang Arafah. Waktu wukuf dimulai saat tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar di hari berikutnya yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf, yakni berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ifadah adalah tawaf haji yang dikerjakan setelah para jamaah haji berada di Mina untuk melempar jumroh. Kemudian kembali ke Mekah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu Baitullah, Quran Surat Al-Hajj, surat ke-29. Nah, yang keempat yaitu sa'i, yakni aktivitas berjalan kaki atau berlari-lari kecil secara bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah, begitupun sebaliknya. Kemudian tahalul, setelah melakukan sa'i, jamaah melakukan rukun haji yang selanjutnya yaitu tahalul. Dikutip dari buku Ajar Studi Fikih, tahalul artinya menjadi boleh atau menjadi halal. Sedangkan menurut istilah syar'a, tahalul adalah diperbolehkannya atau dibebaskannya seseorang dari pantangan ihram. Kegiatan tahalul yaitu memotong rambut. Untuk laki-laki paling sedikit menggunting 3 helai rambut, dan bagi wanita cukup menggunting ujung rambutnya paling sedikit juga 3 helai rambut. Yang keenam yaitu tertib, artinya semua rukun haji dan umrah itu hendak dikerjakan secara berurutan. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah mulai menuju Mina untuk melakukan lontar jumrah Aqobah. Setelah melakukan tawaf ifadah dan sa'i pada tanggal 10 Zulhijjah di Masjidil Haram, jamaah kembali mabit di Mina untuk melempar jumrah. Ada 3 lokasi melempar jumrah, yaitu jumrah Aqobah, jumrah wusta, dan jumrah ula. Di Mina, jamaah haji wajib bermabit pada malam 11-12 Zulhijjah bagi jamaah haji yang melaksanakan nafar awal, atau malam 11-12 Zulhijjah bagi jamaah haji yang melaksanakan nafar tsani. Setelah rangkaian rukun haji terpenuhi, maka jamaah melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah. Hadis Ibnu Abbas, di mana ia berkata, manusia itu diperintahkan supaya akhir manasik mereka adalah tawaf wada. Namun tawaf ini diberikan keringanan bagi wanita haid. Hadis riwayat Bukhari nomor 1755 dan Muslim nomor 1328. Tawaf wada ini dilakukan tanpa sa'i sebab kegiatan ini merupakan akhir dari rangkaian haji. Selanjutnya jamaah bersiap kembali untuk diterbangkan ke tanah air. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Evni Utami Berliana Dewi dengan NIM 2021 1880028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir yaitu 5C. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Mabrur berasal dari bahasa Arab yaitu buru baran yang artinya taat berbakti. Dalam Kamus Al-Munawwir, mabrur berarti ibadah haji yang diterima pahalanya oleh Allah. Para alim ulama memiliki beberapa pendapat tentang makna mabrur. Beberapa ulama menilai haji mabrur adalah pahala yang diterima di sisi Allah. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, haji mabrur tidak tercampuri oleh kemaksiatan atau dosa karena ibadahnya adalah surga Allah.
Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa haji mabrur juga diartikan sebagai haji yang tidak dikotori oleh dosa atau haji yang diterima Allah dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Selain itu, haji mabrur dapat merujuk kepada kondisi tanpa dosa yang diambil dari akar-akar kata albir yang berarti kebaikan atau ketaatan. Baik, terima kasih. Sekian jawaban UTS AIK 2 dari kelompok 3 dari NIM 021 sampai 030. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.